saya memberikan waktu kepada narasumber dari Mitra GFGP Fase 6 ini, karena Ibu Nining, narasumbernya Ibu Nining dan Bapak Riza nanti ada acara, jadi kami persilahkan kepada Ibu Nining terlebih dahulu untuk memberikan materinya terkait dengan peluang dan skema pendanaan alternatif untuk program lingkungan hidup. Ibu Nining, apakah suara saya didengar? Kedengaran, agak kecil memang, tapi cukup jelas saya dengar. Semoga teman-teman yang lain demikian ya. Mohon maaf Ibu Nining karena kami tidak pakai pengeras suara, jadi mohon maaf kalau suara saya agak kecil, tapi didengar Ibu? Betul, bisa mendengar. Baik. Terima kasih Ibu Nining. Kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan materi terkait dengan peluang dan skema pendanaan alternatif untuk program lingkungan hidup. Terima kasih Ibu Nining. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Vita dan Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan sehat ya Bapak Ibu sekalian ya di masa-masa yang tidak mudah ini. Saya salut nih teman-teman berkumpul. Senang mendengar bahwa small grant programnya GEF tetap berjalan dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat dan kelompok-kelompok yang sangat dekat dengan alam, sangat dekat dengan pengelolaan sumber daya alam. Pada kesempatan ini, sesuai dengan yang diminta teman-teman, saya ingin berbagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya perkenalkan lebih dulu, saya Nining. Saat ini saya ditugaskan atau mendapatkan penugasan menjadi Direktur Penyaluran Dana pada BPDLH atau Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di bawah Kementerian Keuangan. Sebelumnya saya menangani biodiversity di KSDAE dan juga pernah menangani kerjasama bilateral di bawah Kementerian LHK di Biro Kerjasama Luar Negeri. Nah, sejak setahun ini kami berpindah ke Kementerian Keuangan untuk membantu mempersiapkan rambu-rambu pengembangan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang dibentuk sejak 2019, yang terbentuk 2019. Namun negosiasi dan prosesnya sudah jauh-jauh hari ya, sekitar 2016 sudah banyak diskusi mengenai bagaimana instrumen pendanaan lingkungan dan bagaimana dana lingkungan hidup itu dikelola. Sehingga pada 2019 tersepakati adanya lembaga yang baru dalam bentuk BLU, Badan Layanan Umum, yang diberikan nama BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Yang kedepannya, ini saya gunakan di nama saya di sini adalah IEF atau Indonesia Environment Fund. Jadi izin Bapak Ibu sekalian saya coba share screen ya, bolehkah? Untuk memudahkan saya menyampaikan paparan, mohon izin share screen Bapak Ibu panitia. Ibu, sebentar Ibu. Oh boleh, belum ya. Kalau tidak saya dibantu, tapi akan lebih mudah kalau mungkin saya coba share screen sendiri ya. Nah, jadi sejak 2016 sampai 2019 itu berbagai macam instrumen, skema, pembicaraan antar kementerian dan juga berbagai macam pihak yang terkait sehingga disepakatilah lembaga yang namanya BPDLH ini. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa lembaga ini dibentuk dengan mengelola dana dua macam. Satu karena dia lembaga pembiayaan pendanaan pemerintah, maka ada unsur kelembagaan pemerintahnya yang biasa kita kenal sebagai satuan kerja dan anggaran pemerintah masuk ke dalam sistem perencanaan anggaran seperti itu. Namun ada satu lagi yang baru yang belum ada di Indonesia saat ini adalah pengelolaan trustee, lembaga pemerintah mengelola trustee, sehingga BPDLH diharapkan dapat menjadi trust fund. Nah, di dalam konteks trust fund inilah inisiatif. Bapak Ibu, kedengaran suara saya?
Ya, screen Ibu sudah siap. Ini akan dioperatorkan dari sini, Ibu. Oh, Boleh? gitu. Jadi boleh. Jadi silakan. Ya, baik. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Jadi memang BPDL saya ulangin sedikit ya untuk mendukung kehutanan dan lingkungan hidup yang lebih baik. Saya kok tidak lihat ya. Next slide. Ini ada beberapa hal. Tadi saya sudah mulai profil BPDLH. Silahkan lanjut saja. Profil BPDLH itu apa? Next. Next. Lanjut, Bu. Nah, ini yang tadi sedang saya ceritakan. Lanjut, Bu. Sebelumnya, mana ya? Yang tadi, kotak tadi. Nah, ini ya. Jadi BPDLH seperti tadi yang sudah saya singgung adalah sebuah lembaga yang dibangun untuk mengelola dua dana ya tadi ya. Dana yang dikelola dengan melalui satu APBN tadi ya di bawah ini. Kalau kita lihat sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, ada dana APBN karena kita sebagai lembaga pembiayaan pemerintah, di bawah pemerintah ada pemerintah mengalokasikan saya dan teman-teman ini adalah anggaran pemerintah masuk situ. Tapi di luar itu ada yang namanya trust fund, dana titipan yang dititipkan kepada BPDLH oleh berbagai macam lembaga untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup sebagai kontribusi dari para pihak untuk ikut berkontribusi. Lah, ini bisa sumber dana itu juga sebenarnya bisa juga bersumber dari APBN, dari lembaga pemerintah lain, maupun juga bisa bersumber dari dana hibah lembaga internasional ataupun dalam konteks bilateral. Saat ini, mohon maaf ini saya harus ada GCF, ada BCF dan sebagainya. Sementara ada juga yang sudah menegosiasikan adalah pooling fund bencana untuk itu. Dana ini nggak bisa kelihatan ya. Jadi dana-dana tersebut dikelola dengan melalui Windows yang dipisahkan. Jadi masing-masing dana titipan tersebut dikelola tersendiri dan itu nanti diarahkan atau disampaikan kepada penerima manfaat sesuai dengan mandatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dana yang dititipkan tersebut itu kita kelola sebagai fund manager dan nanti akan disalurkan kepada yang dimandatkan, baik kepada tujuannya, organisasinya, tipe organisasi, tujuan innya, aktivitas atau programnya. Next. Ada 13 Bapak Ibu sekalian, 13 program lingkungan hidup yang akan menjadi prioritas pendanaan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengendalian perubahan iklim. Yang kedua adalah pengelolaan hutan berkelanjutan. Yang ketiga, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pemulihannya itu sendiri termasuk atau terutama di gambut. Yang keempat adalah perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, kemudian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pendukung lainnya, konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran dan sebagainya. Ini adalah 13 program prioritas yang akan dikerjakan atau mendapatkan dukungan di tahap awal. Next. Selanjutnya, Ibu. Ada dua bentuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini dikelola. Yang pertama adalah fasilitas dana bergulir Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu gambar hutan, memang karena dana fasilitas dana bergulir ini saat ini yang tersedia dan telah mulai dilaksanakan adalah bersumber dari dana reforestasi dengan mandat untuk digulirkan dan memberikan kontribusi pada sustainable forest management dan juga kepada upaya-upaya rehabilitasi hutan, sehingga kembali memulihkan ekosistem dan layak untuk kehidupan kita semua termasuk satwa. Dana yang kedua adalah dana program Bapak Ibu sekalian. Memang saat ini yang masuk tadi sempat saya singgung adalah dana dari Green Climate Fund, BCF, yang indikatornya adalah perubahan iklim, kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, khususnya udara dan suhu ya kurang lebih itu, dan termasuk emisi.
bagaimana berkontribusi terhadap emisi, itulah yang akan menjadi indikator utama. Next. Dari dua dana ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin nanti sangat berkait dengan Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya mendengar bahwa Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini sudah menerima dana small grant dari GIF. Sehingga kalau dana itu, asumsi saya ini adalah dana hibah yang diberikan dengan karakteristik tertentu dengan organisasi tertentu. Dan Bapak Ibu sekalian sudah memiliki usaha, memiliki kelompok untuk menjalankan. Ini mungkin sangat mirip dengan hibah lain ya Bapak Ibu sekalian. Namun karena tadi ada dua macam, dana bergulir dan dana hibah. Tentunya kalau misalnya dana bergulir membutuhkan kompetensi dan kapasitas yang lebih untuk mengelola dana tersebut. Karena tidak hanya diberi, namun juga harus memikirkan sustainability-nya, bagaimana mengembalikannya. Sehingga innovative approach memastikan bahwa usaha dan activities kita sustainable, itu menjadi komponen penting. Hibah tetap penting di awal, yang membuat kita mandiri, karena itu ada enabling kondisi, membantu kita untuk menjadi lebih siap untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Namun kalau hibah itu terus-menerus, maka itu sebenarnya akan membuat kita sendiri menjadi menjadi ketergantungan terhadap pemberian. Nah ini sangat itu ada tergantung pemberian, namun juga kemandirian kita dan juga independensi kita sebenarnya menjadi tidak mudah. Kita tidak mengatur diri kita sendiri, karena kita diatur oleh hibah itu. Itu yang sebenarnya salah satu titik di mana kita ingin coba tingkatkan. Pada saat setelah hibah, kemudian kita naik pertumbuhan sehingga kita masuk pada expansion, di mana fase expansion itulah mungkin kita mulai layak mendapatkan dana-dana bergulir. BPDLH merupakan lembaga pemerintah dengan mandat untuk memfasilitasi dana bergulir yang diperlukan untuk menumbuhkan atau ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha-usaha yang berkontribusi pada kehutanan dan lingkungan hidup yang baik. Sehingga suatu saat nanti akan layak sampai masuk ke dunia perbankan dengan segala macam tanggung jawab dan risikonya. Fase ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin kami ingin share dan nanti bisa dipikirkan jadi bahan renungan Bapak Ibu sekalian, nanti targetnya mau kemana dari segi maturitas, dari segi kapasitas, dari segi target. Setelah Bapak Ibu semua small grant kemudian membesar, berkontribusi lebih banyak, dan juga bagaimana kontribusi Bapak Ibu sekalian terhadap lingkungan hidup yang lebih sustainable, lebih besar, lebih baik. Seperti itu. Usaha-usaha apa yang lebih, karena sejauh yang saya pahami, ada hubungan yang erat antara lingkungan hidup yang baik dengan kehidupan kita yang lebih baik. Kalau kehidupan kita belum menjadi baik, itu maka ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Demikian juga sebaliknya. Pada saat kita merasa bahwa ekonomi kita baik, kehidupan kita baik-baik saja, tapi lingkungan kita rusak, maka sumber kehidupan kita, alam itu sendiri juga perlu menjadi pemikiran kembali. Benarkah kita memang baik-baik saja pada saat ekonomi kita baik, namun alam kita rusak? Itu adalah sesuatu hubungan timbal balik yang kita nggak bisa lepaskan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sustainable approach yang mungkin kita bisa pertimbangan bersama. Small grant, semua jenis hibah ini yang mungkin kita sama-sama bangun dan tumbuhkan. Next slide. Apa sih sebenarnya dana bergulir yang saat ini dijalankan oleh BPDLH? Selanjutnya, Mas. Ini bersumber dari dana DR, tadi sempat saya singgung sebentar, sedikit. Selanjutnya, jadi saat ini sudah ada 27.000 penerima manfaat lebih dari dengan dana yang berada di tingkat tapak 1,4 dari 2 sekian dan tersebar di 30 provinsi. Dari sekian banyak ini, Bapak Ibu sekalian, ada peningkatan tutupan lahan, penurunan emisi, dan sebagainya. Setidaknya kita bisa mencatat ada 15 juta pohon
yang saat ini berdiri di 30 provinsi ini. 4 juta pohon dapat diukur dari sekitar 15 juta ini kita sudah mencoba mengukur 4,4 juta pohon yang ada itu menyerap sekitar lebih dari 300.000 ton CO2 ekuivalen. Dengan estimasi selama pinjaman pohon, karena ini adalah bersifat pinjaman, maka bisa berkontribusi menyerap 1,38 juta ton CO2 ekuivalen. Siapa saja sih 27.000 ini, Bapak Ibu sekalian? 27.000 ini sangat bervariasi. Ada debitur perorangan yang merupakan anggota kelompok dari suatu kelompok tani atau kelompok perhutanan sosial atau kelompok KTH, Gapoktan, dan sebagainya. Tapi ada juga debitur yang sifatnya adalah koperasi. Dia ada juga yang sifatnya off-taker, off-farm. Ada yang komoditasnya adalah komoditas non-kehutanan. Tapi yang pasti adalah Bapak Ibu sekalian, walaupun itu komoditas non-kehutanan, maka dia berada di sela-sela hutan. Sehingga kita bisa mengukur pohon yang dilindungi dengan masyarakat itu menghasilkan berbagai macam jenis tanaman sela yang mereka bisa peroleh dan mereka ambil hasilnya untuk kehidupan mereka. Sehingga cita-cita kita bersama, hutan lestari, masyarakat sejahtera bisa tercapai. Maaf Ibu, masih banyak Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Sedikit lagi, terima kasih. Oh, sudah habis ya waktunya. Sedikit lagi, ini bergulir. Selanjutnya, dana program. Ini lanjut. Lanjut. Iya. Terkait dengan program, ini terkait dengan perubahan iklim, ini ada beberapa program memang yang kita akan coba prioritaskan ke depan terkait perubahan iklim ini. Nah, upaya-upaya untuk mengurangi emisi dan inilah yang akan menjadi prioritas program selanjutnya. Next. Ada 4 saat ini yang sudah siap, yaitu pertama GECF, yang kedua nantinya adalah FCPF, yang ketiga next slide. Saya agak terlalu tidak bisa mengendalikan slide sehingga tidak bisa speed up. Mohon maaf Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah BCF dan terakhir mungkin kita juga akan ini sedang diskusi bekerja sama dengan Ford Foundation untuk mendukung Bapak Ibu sekalian. Jadi itu alternatif pendanaan yang mungkin dapat saya share pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, semoga bisa berkenan dan berdiskusi lebih lanjut nanti. Terima kasih atas kesempatannya dan waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada salah kata. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nining, terima kasih banyak atas paparannya dan menarik ini peluang bagi teman-teman di seluruh program GFGP yang untuk keberlanjutannya ke depan. Terima kasih Ibu Nining. Nanti setelah ini saya berharap Ibu masih tetap berada di ruang Zoom karena nanti akan ada diskusi untuk teman-teman di sini maupun di ruang Zoom untuk mengklarifikasi atau bertanya terkait dengan peluang dan skema pendanaan alternatif untuk program lingkungan hidup. Terima kasih Ibu Nining. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ada Bapak Riza Damanik. Beliau adalah staf khusus Menteri Koperasi UMKM. Apakah Bapak Riza Damanik sudah hadir di ruang Zoom? Hadir Mbak. Baik, terima kasih Pak Riza. Perkenalkan saya Deni Bapak yang siang hari ini akan memandu acara diskusi siang ini. Bapak Riza akan memberikan materi terkait dengan dukungan Kementerian Koperasi UMKM terhadap program usaha berbasis komunitas dan lingkungan hidup. Tidak berpanjang lebar Pak, waktu dan kesempatan saya persilahkan untuk Pak Riza Damanik untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mbak Vita ya, Ibu Nining, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran yang mudah-mudahan ini relevan nantinya untuk menjadi bagian dari diskusi kita, meskipun secara spesifik
saya tidak langsung membicarakan terkait dengan tadi ya concernnya Mbak Vita. Ya, yang saya tangkap di dalam TOR itu kami menyajikan bagaimana mendorong kemitraan dalam penguatan usaha ekonomi berbasis masyarakat, lebih kurang begitu. Nah, dalam kaitan dengan itu, saya ingin mulai, bahan saya ada ya, tadi saya sudah kirim ya. Atau saya bisa share screen sendiri? Kan? Oh, share screen sendiri bisa Bapak? Biar nggak ini, bisa, biar... nggak bisa saya. Oh, nggak bisa. Saya nggak bisa. Oh, di share Tadi saya sudah kirim. Ya, sudah. Kita sedang siapkan. Baik. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita lihat dalam postur koperasi dan UKM kita, itu memang jumlah koperasi kita ini cukup banyak sekali ya. Di next slide saja mungkin. Jumlahnya itu sudah mencapai 127.000 unit koperasi kita. Tapi secara kontribusi ekonominya ya terhadap PDB nasional itu masih relatif rendah, hanya sekitar 6,2% saja, ya relatif kecil. Pun demikian kalau kita lihat dalam konteks UMKM, ya kelihatanlah screen-nya. Kelihatan saya, tapi next ini boleh next ya. Ya, mungkin di sini ya. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini ya kita punya total koperasi itu 127.000 unit, cukup besar sekali jumlahnya, dan dari jumlah itu kontribusinya sekitar 6,2% terhadap PDB nasional ya, dan sebagian kecil sebenarnya dari orang Indonesia yang berkooperasi, hanya sekitar 25 juta orang lebih kurang ya. Angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata orang di dunia yang berkooperasi. Kita masih di bawah 10% ya, rata-rata dunia itu sudah mencapai 16% orang yang berkooperasi, rasio orang yang berkooperasi. Nah, yang kedua kalau kita lihat dalam konteks postur dari UMKM kita, 99,9% pelaku usaha di Indonesia itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah ya. Jadi hanya 0,0 sekian persen itu yang usaha besar. Tapi kalau kita lihat dalam konteks kontribusi ekonominya, yang 99,9% tadi itu berkontribusi sekitar 60% dari PDB kita, sementara yang 0, sekian persennya tadi usaha besar itu mendapatkan kue cukup besar ya, sekitar 40%. Ya, jadi ada ada porsi yang memang tidak sesuai di sini ya dalam kaitan dengan kalau kita lihat postur dari pelaku UMKM kita. Nah, salah satu faktornya adalah kalau kita mundur ke belakang setelah reformasi, pertumbuhan pelaku UMKM kita ini mengalami stagnasi, gitu. Khususnya yang pada level kecil dan menengah. Yang membesar itu adalah pelaku usaha mikro, yang jumlahnya sekarang sudah mencapai 99% lebih tadi itu. Nah, inilah concern kami, next slide, dalam kaitan dengan untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, arah kebijakan dan strategi pengembangan koperasi dan UKM untuk periode 2020-2024 ya, atau 2021-2024 ada 4 ya. Yang pertama itu transformasi usaha informal ke formal. Jadi kita berharap sampai tahun 2024 nanti itu setidaknya 16% daripada pelaku usaha mikro kita itu sudah bertransformasi ke usaha formal gitu, yang saat ini belum terdata, sangat dinamis, jauh dari akses pembiayaan dan seterusnya ya. Ini kita harapkan dia mulai terdata dengan rapi, mulai memiliki literasi keuangan yang baik gitu ya, dan seterusnya sehingga target kita mengecilkan usaha mikro untuk bisa naik kelas ke kecil dan menengah itu bisa berlangsung atau terjadi gitu. Langkah kedua adalah transformasi ke digital dan pemanfaatan teknologi. Ini target kita sampai tahun 2024 nanti 30 juta dari pelaku UMKM kita itu sudah masuk ke dalam ekosistem digital, berarti lebih kurang dari 50% ya dari pelaku UMKM kita. Salah satu faktornya saya kira itu sudah terbukti di tengah pandemi ini, bahwa ternyata 80% dari pelaku UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital itu jauh lebih memiliki daya tahan ya, menghadapi situasi seperti sekarang gitu ya, pandemi misalnya atau ketidakmenentuan. Sehingga kami mendorong ini terus untuk berlaku.
dan kita harapkan secara konsisten bisa terwujud nanti tahun 2024 yang akan datang. Yang ketiga adalah transformasi ke rantai nilai. Ya, ini kita berharap pelaku-pelaku UMKM kita ini juga punya akses, ya, baik itu ke pasar dalam negeri, ya, offline maupun online, maupun ke pasar luar negeri. Gitu. Kalau kita lihat misalnya Jepang, misalnya ambil contoh ya, Jepang itu kontribusi UMKM-nya terhadap ekspornya itu sudah mencapai sekitar 50% begitu. Jadi tumbuhnya industri nasional mereka yang mereka tetapkan itu ada dua ya, otomotif dan elektronik misalnya. Lalu UMKM-nya dibentuk ekosistemnya untuk bisa menjadi bagian dari rantai nilai itu, ya, untuk menyiapkan spare part daripada otomotif ataupun kebutuhan untuk elektronik tadi itu. Nah, kita berharap dengan masuknya UMKM kita ke dalam bagian dari rantai nilai tadi itu bisa juga meningkatkan kontribusi daripada pelaku UMKM kita untuk mengakses pasar yang lebih luas lagi. Nah, yang keempat adalah modernisasi koperasi. Ini kita targetkan di tahun 2024 yang akan datang sampai 2024 ya, itu terbentuk 500 koperasi modern. Tahun ini 100, targetnya 100, 40 diantaranya adalah koperasi pangan. Kita ingin dorong ya, dengan harapan ini menjadi kelembagaan ekonomi masyarakat dalam kerangka untuk melakukan konsolidasi daripada ekonomi masyarakat yang kecil-kecil tadi itu ya. Kalau dibiarkan terus sektor pertanian kita, perikanan, peternakan maupun perkebunan kita orang per orang, lahannya sempit-sempit, ya, tangkapan ikannya sedikit dan seterusnya, pastinya akan sulit bagi orang per orang tersebut mendapatkan akses pembiayaan, akses pasar yang lebih berkeadilan, termasuk mendapatkan akses terhadap inovasi dan teknologi. Nah, kita harapkan dengan berkoperasi, nelayan yang kecil-kecil tadi atau petani yang kecil-kecil berhimpun dan menjadi berskala gitu, dan dengan itu aksesnya terhadap pembiayaan, pasar ya, maupun inovasi dan teknologi itu menjadi lebih memungkinkan untuk didapat begitu. Ini menjadi 4 prioritas kami dalam kerangka transformasi UMKM dan koperasi kita 2024. Next. Selanjutnya adalah terkait langsung dengan ini tantangan yang kalau kita lihat dari data terakhir ya, ini tadi yang saya sampaikan ya, kita kontribusi ekspor kita itu misalnya UMKM kalau Indonesia itu sekitar 15,65%, Singapura udah 41%, Jepang itu sudah 50% gitu ya, Malaysia sekitar 20%-an. Nah, kalau lihat dari postur ini kelihatan betul bahwa kita punya soal yang cukup serius sebenarnya ya, khususnya dalam kerangka meningkatkan daya saing produk UMKM kita itu ya. Salah satu faktornya ternyata adalah sertifikasi gitu. Ini sertifikasi ini menjadi isu yang krusial karena satu sisi ongkosnya tidak murah, tapi di saat yang sama juga prosesnya tidak mudah gitu ya. Itulah kenapa mereka punya kemampuan untuk memenuhi instrumen ini ya, sertifikasi global itu tadi. Nah, tentu pelaku-pelaku UMKM ini harus ada upaya, harus ada afirmasi, harus ada siasat yang didorong untuk menuju ke sana gitu ya. Nah, ini yang kita dorong tentunya melalui sejumlah terobosan ya, termasuk juga dengan dengan mendorong kemudahan-kemudahan sertifikasi, baik itu melalui pendampingan maupun pembebasan biaya. Misalnya sertifikasi halal saat ini ya untuk usaha mikro, kecil dan menengah itu di usaha mikro dan kecil ya itu dibebaskan dari pungutan atau biaya gitu ya. Jadi artinya itu bebas, gratis gitu. Misalnya itu salah satu di antaranya. Next. Selanjutnya aja, Mbak. Mungkin bahan lengkap bisa di ini supaya saya kasih overview saja. Next. Nah, terkait dengan standarisasi dari produk dalam negeri ini ada yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, kualitas produk dari pelaku-pelaku UMKM ini kita ini
belum memenuhi standar ASEAN maupun internasional sendiri yang persyaratan pre-market dan post-market, hygiene ini isu juga ya, inovasi teknologi, termasuk juga sejumlah regulasi yang dianggap ya oleh sejumlah pelaku UMKM itu menghambat. Pembiayaan juga masih menjadi isu, ya, utamanya kaitan dengan tadi yang saya sebutkan biaya sertifikasi ekspor yang masih relatif mahal gitu ya. Itulah sebabnya kami di Kementerian Koperasi ada upaya pendampingan dan juga mendorong kemitraan ya, sehingga nantinya sertifikasi ini tidak jadi setiap pelaku usaha satu sertifikat, itu ongkosnya akan besar sekali, akan mahal sekali gitu. Lalu juga ada situasi di mana sertifikat kita itu, ambil contoh misalnya sertifikat halal misalnya, itu sudah diterima di Timur Tengah, tapi di negara-negara lain, ya, ambil contoh di ASEAN misalnya di Malaysia, itu masih mempersyaratkan sertifikasi yang kita keluarkan kepada produk-produk UMKM kita itu harus disertifikasi ulang, misalnya begitu. Ini menjadi isu juga yang menghalangi daripada akses dari pelaku UMKM kita untuk bisa lebih mendapatkan pasar yang lebih luas. Berikutnya. Nah, ada beberapa upaya yang kami lakukan dalam kerangka untuk menjawab ya tantangan ini. Yang pertama, kita mendorong kemitraan tentunya, kemitraan. Sekarang sudah piloting, jadi kalau seandainya misalnya mitra GF SGP misalnya, ada yang produk-produknya terkait langsung dengan 9 BUMN ini, misalnya ambil contoh ya, saya ambil contoh misalnya Kimia Farma. Kami sudah MOU dengan Kimia Farma bahwa seluruh gerai Kimia Farma, ada sekian ribu gerainya Kimia Farma, itu akan satu sisi bisa menjadi store ya, menjadi display dari produk-produk UMKM kita yang terkait langsung dengan kesehatan gitu ya, ataupun mereka juga bisa menyerap produk-produk yang terkait dengan produk herbal, lebih kurang gitu ya, yang diharapkan ini bisa menjadi akses pasar yang bermanfaat buat pelaku-pelaku UMKM kita. Selain Kimia Farma, kita juga kerjasama dengan Pertamina. Pertamina itu untuk menyiapkan Pertashop ya, tempat-tempat penjualan BBM-nya itu dikerjakan oleh pelaku-pelaku UMKM kita, dan sekarang dengan adanya kemitraan ini diharapkan Pertamina tidak perlu lagi membeli alat atau perangkat dari Pertashop itu kepada korporasi besar, sudah bisa beli dari pelaku-pelaku UMKM yang tersebar di banyak tempat. Krakatau Steel kita minta alokasi khusus daripada bajanya ya, untuk menyiapkan untuk menjadi bahan baku dari sentra-sentra cangkul di Indonesia, sehingga kita tidak perlu lagi tergantung dengan cangkul dari impor dari China misalnya. PLN pun begitu, Perhutani dalam konteks perhutanan sosial, lalu juga RNI dalam menyerap produk-produk pangan kita, BNI, BRI untuk pembiayaan, dan Telkomsel dalam kerangka untuk mendorong kemitraan digitalisasi. Lalu LKPP ini juga menarik, ini afirmasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, 40% dari belanja pemerintah itu dialokasikan untuk membeli produk-produk UMKM kita. Ya. Jadi alokasinya itu kalau lihat dalam konteks hari ini sekitar 324 triliun ya, yang diharapkan itu bisa diserap atau menyerap produk-produk UMKM kita. Lalu melalui Padi UMKM ini juga satu instrumen kerjasama antara Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN agar ada afirmasi ya daripada pelaku-pelaku daripada BUMN ya untuk memberikan belanjanya ya untuk diprioritaskan kepada produk-produk UMKM. Lalu juga alokasi 30% dari infrastruktur publik, baik itu di pelabuhan, ya, bandara, jalan tol, ya, rest area maksudnya, rest area atau infrastruktur publik lainnya. Ini 30% harus dimanfaatkan untuk penjualan ya produk-produk UMKM gitu. Nah, sekarang yang sudah kita lihat untuk yang rest area praktis itu sudah rata-rata sudah hampir terpenuhi target 30%-nya, tapi yang lain saya kira itu masih perlu ada penguatan. Jadi kita perlu sama-sama dorong ini supaya pelaku UMKM kita itu jangan lagi di pinggiran gitu, tapi juga harus
masuk kepada wilayah-wilayah strategis yang tadinya itu pasarnya dikuasai oleh produk-produk mungkin dari korporasi atau pada hanya dari produk-produk dari negara lain misalnya. Nah, kita ingin ada afirmasi terkait dengan penjualan dari produk-produk UMKM kita. Next. Ini ada insentif kemitraan, Bapak Ibu sekalian, sesuai di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mungkin perlu sama-sama kita kawal gitu ya. Saya kira ini menarik sekali. Artinya mereka-mereka yang sudah melakukan kemitraan itu akan mendapatkan insentif. Misalnya nih, insentif yang kepada usaha mikro kecil dan kooperasinya ya, itu dia mendapatkan pengurangan atau keringanan pajak, pengurangan retribusi daerah misalnya, bantuan modal usaha, ya, bantuan riset untuk pengembangannya, fasilitas pelatihan vokasi gitu, atau bahkan subsidi bunga pinjaman. Ini yang sudah berlangsung ya dengan skema KUR selama ini. Lalu ada insentif usaha juga untuk yang usaha menengah dan besar. Misalnya pengurangan pajak tadi dan juga retribusi daerah. Tapi tentu harus ada afirmasi terhadap pelaku-pelaku atau produk-produk UMKM tertentu. Misalnya diberlakukan ya bahwa ini insentif diberikan kepada UMKM yang memiliki inovasi. Ya. Jadi tidak hanya sekedar menghasilkan produk mentah gitu ya, tapi ada inovasinya di sana dan juga dalam kerangka untuk pengembangan produk berorientasi ekspor gitu misalnya. Menyerap tenaga kerja lokal, menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi usaha mikro kecil dan juga melakukan pendampingan dan juga melibatkan usaha mikro dan kecil dalam perluasan akses pasar. Saya kira ini beberapa upaya yang kita lakukan dalam kerangka untuk penguatan regulasi bagi pelaku-pelaku usaha mikro dan kecil kita, ya khususnya di sektor real ya tentunya ya, yang di sektor pangan ya, tidak hanya di perdagangan tapi juga di sektor-sektor produktif gitu. Ini yang kita harapkan terus diperkuat. Next. Dan berikutnya, Mbak. Nah, ini kaitan dengan akses pembiayaan, karena kita tahu bahwa UMKM itu tidak entitas tunggal. Ada usaha mikronya, dia perlu pendekatan sendiri dalam kaitan dengan pembiayaan, ada usaha mikro, ada usaha kecil yang juga harus ada pendekatan berbeda, dan juga ada usaha menengah yang juga harus menggunakan pendekatan spesifik pula. Gitu. Khusus kepada pelaku usaha mikro dan ultra mikro misalnya, tentu ini harus ada pendekatan yang spesifik ya. Misalnya kita sekarang menggunakan pembiayaan dengan ULAM misalnya atau melalui PNM ya, dalam kerangka untuk PNM dengan ibu-ibu berkelompok lalu mendapatkan pembiayaan lalu dengan cara tanggung renteng misalnya dalam kerangka untuk memperkuat ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro atau ultra mikro kita, karena kalau tidak ada afirmasi ini sepertinya mereka akan sangat sulit sekali untuk bisa mengakses pembiayaan dengan pendekatan perbankan misalnya begitu. Ini kita lakukan. Lalu juga ada dengan kredit usaha rakyat atau KUR yang tahun ini angkanya sekitar 250 triliun. Alhamdulillah per 26 September itu sudah terserap sekitar 200 triliun ya kepada 5 juta debitur kurang lebih, atau 80%-nya sudah terserap. Lalu juga kita ada pembiayaan dana bergulir melalui LPDB. Ini sejak 2 tahun lalu ya, Pak Menteri Koperasi dan UKM itu memberlakukan satu pendekatan afirmasi kepada pelaku koperasi kita. Ya, kalau dulunya itu LPDB bisa melayani UMKM dan koperasi, 2 tahun lalu keluar peraturan menteri yang menyatakan bahwa LPDB ini hanya boleh membiayai 100% pembiayaannya untuk koperasi. Jadi kita harapkan nantinya yang UMKM-nya itu bisa melalui skema PNM atau KUR atau pembiayaan lain gitu. Tapi yang LPDB ini bisa secara spesifik untuk membiayai koperasi 100%. Setiap tahun itu rata-rata sekitar 1,6 triliun. Tahun ini sudah terserap
lumayan besar ya, sudah 60% lebih sudah terserap, dan kita harapkan ini bisa terus digiatkan dalam kerangka untuk memperkuat akses pembiayaan juga kepada pelaku-pelaku UMKM kita ya, khususnya mereka yang membutuhkan akses pembiayaan dalam upaya pengembangan usahanya. Next. Pak Riza, masih banyakkah slide-nya? Saya kira habis saya ya. Oh, Saya baik, mau buka pas ini sekali. sedikit. Baru saya mau mengingatkan. Jadi terima kasih Pak Riza, paparannya menarik sekali. Ini peluang besar juga bagi kami di UMKM, terutama para mitra yang mendapat garansi kemarin dari GFSGP Fase 6. Jadi ini adalah peluang besar. Nah, jadi Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom juga boleh bertanya di chat room, dan teman-teman di sini yang berada di offline kami persilahkan sebelum saya persilahkan membacakan pertanyaan dari chat room. Ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Kalau tidak di chat room adakah pertanyaan? Ya silakan. Ya silakan. Kada Agus ini. Silakan Agus. Halo. Tes. Ya, selamat sore. Saya mau nanya, apakah koperasi itu sama dengan apakah memiliki badan hukum yang sama dengan CP? Karena gini, kalau kita sebagai UKM mau bekerja sama dengan perusahaan lain, itu kita dituntut untuk mempunyai badan hukum agar bila terjadi sesuatu itu bisa diselesaikan di secara hukum. Nah, apakah koperasi itu memiliki badan hukum yang sama dengan CP? Terima kasih. Terima kasih Agus. Ada pertanyaan lagi? Satu tadi pertanyaannya, apakah koperasi juga badan hukum seperti PT, CP, dan yang lainnya? Begitu kira-kira ya Agus pertanyaannya. Baik. Silakan Pak Riza sebelum yang lain. Benar, Mbak. Jadi itulah tadi saya katakan ya. Halo? Ya, sudah masuk Pak, sudah Halo? masuk, silakan. Boleh ya. Jadi benar ya. Jadi bahwa koperasi itu adalah badan hukum. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam perkembangannya itu ya, koperasi kita ini menjadi entitas usaha yang di keberadaannya ya, yang juga kalau kita bedah itu ya ada PT, ada koperasi gitu. Nah, tentu kalau untuk PT model usahanya kan akan berbeda gitu ya, dan tujuan dalam usahanya juga tentu bisa berbeda. Kalau di koperasi ini kan berhimpun ya, usaha bersama dari oleh dan untuk lah anggota begitu ya. Keputusan-keputusan diambil bersama-sama, dan keuntungannya itu dibagi rata, kalaupun ada risikonya juga dibagi rata sehingga menjadi lebih ringan gitu. Nah, sekarang posisi juga lebih strategis lagi, misalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, selain kemudahan dalam pembentukan koperasi yang sekarang cukup 9 gitu ya, tapi di saat yang sama kita juga telah membuka usaha-usaha yang tadinya dilarang untuk menjadi bagian dari usaha koperasi, misalnya kesehatan gitu misalnya. Nah, sekarang sudah dibuka. Jadi peluang usaha dengan badan hukum koperasi ini juga menjadi lebih luas. Tapi saya ingin mengingatkan begini, semangat dari koperasi itu harus kita letakkan terlebih dahulu, jangan sampai seperti yang sudah-sudah gitu. Jadi kalau yang sudah-sudah itu kan banyak sekali koperasi dibentuk hanya untuk memenuhi persyaratan badan hukumnya. Ya, karena syaratnya harus ada badan hukum, maka dibuatlah si koperasinya. Saya kira jangan ke sana gitu tujuannya. Ya, saya sebenarnya agak menghindari mendiskusikan itu di awal gitu ya. Justru semangatnya dulu yang harus kita letakkan, bahwa kalau kita bersepakat untuk membangun kelembagaan ekonomi rakyat yang tadinya perorangan kecil-kecil
penuh ketidakpastian, resiko dan seterusnya, kita ingin perbesar, yang bahkan besarnya bisa jadi sama dengan besarnya korporasi, gitu ya. Kalau korporasi punya 1.000 hektar, mungkin petani nggak punya 1.000 hektar. Tapi kalau petaninya punya 1 hektar, ada 1.000 petani, berarti kan kalau 1.000 petani itu bergabung, dia punya 1.000 hektar, sama besar dengan punya korporasi. Kan lebih kurang begitu. Nah, inilah kelembagaan ekonomi rakyat yang saya kira kalau dikelola dengan benar tujuannya, ya tidak sekedar badan hukumnya yang kita cari, itu akan memiliki efek ekonomi yang cukup besar dan juga bisa mengantisipasi berbagai risiko usaha yang selama ini terjadi, gitu. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih Silakan, Bapak Mbak. Risa tanggapannya. Saya lanjut, ini ada pertanyaan dari chat room kepada Ibu Nining. Semoga Ibu Nining masih ada di sini, masih bergabung dengan kami, Ibu Nining. Ya, Selamat sore, Ibu Nining. sore Ibu. Gimana Ibu? Baik, ya, baik Ibu. Ini ada pertanyaan dari chat room. Sebenarnya Ibu sudah jawab tadi, tapi ini dari offline belum mendengar Ibu. Nah, saya tanyakan kembali, apakah masih ada regulasi kerjasama sinergi antara kebutuhan dan antara kementerian kehutanan dan pertanian, gitu. Silakan Ibu, apakah masih ada regulasi kerjasama sinergi antara Kementerian Kehutanan dan Pertanian? Baik, terima kasih. Bisa kedengaran suara saya? Bisa Ibu, silakan. Ya, jadi mungkin begini, Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin sedikit saya nggak tahu terlupa menjelaskan ya bahwa BPDLH ini adalah badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan, di mana 10 anggota pengarahnya melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Kementerian Pertanian. Selain Kementerian Pertanian, sebenarnya juga ada Kementerian Perikanan, Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi, dan sebagainya. Sehingga sinergi itulah sebenarnya yang ingin dibangun melalui BPDLH, khususnya dalam mensinergikan pembiayaan pendanaan untuk lingkungan hidup. Saat ini yang sudah ada dan disinergikan adalah dana-dana yang terkait dengan hutan, pengelolaan hutan, khususnya dana reboisasi untuk mendukung usaha mikro maupun non-mikro yang terkait dan berkontribusi terhadap pengelolaan hutan lestari dan juga rehabilitasi lahan dan hutan. Itu. Nah, di dalam pelaksanaannya memang perhutanan sosial menjadi salah satu pendekatan yang kita dukung karena dari Menteri LHK itu program prioritas Menteri LHK perhutanan sosial di mana melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang harus sejahtera juga tadi yang seperti Pak Risa sampaikan. Hanya saja saat ini specifically memang dedicated untuk yang kontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan dan hutan lestari. Nah, dalam konteks itu, tentunya komoditas yang biasanya kalau perhutanan sosial tidak hanya berbicara pohon dan kayu, namun juga komoditas pertanian, komoditas perikanan. Saat ini setidaknya BPDLH membiayai beberapa kelompok tani, pas mulai dari kemudian apalagi ya, ada yang kemudian tunda tebang porang, ada yang juga ketalas dan sebagainya. Demikian juga ada yang silvofishery, itu yang menghasilkan kepiting dan sebagainya. Jadi kelompok-kelompok yang sangat jauh di pinggir-pinggir hutan itu yang menjadi sasaran. Bahwa kemudian kelompok-kelompok tani ini berhubungan dengan off-taker, pembeli sebagai salah satu di antaranya adalah koperasi, itu suatu hal yang sangat baik. Kita memiliki contoh yang baik untuk di Garut, itu adalah kelompok tani dan kemudian pembelinya adalah koperasi dan kemudian sampai ke ekspor. Demikian Ibu Moderator yang dapat kami tambahkan jelas untuk penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nining paparannya dan penjelasannya. Ada sebenarnya satu pertanyaan lagi, ini mungkin bisa dijawab oleh Ibu Nining dan juga oleh Pak Riza dari ruang chat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan semua
wilayah dibutuhkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Nah, mitra trading sebenarnya membuka peluang besar. Kendala di pertanian lemahnya penguatan kapasitas dari 3 hal di atas. Belum lagi ketepatan permintaan, terutama berbudidaya sekali panen terus kosong. Nah, nunggu nanam dan panen lagi. Nah, mungkin perlu dibuat instrumen untuk LPDP dan KUR supaya masyarakat tidak menjadikan kemudahan itu untuk perilaku konsumtif atau tetapi perilaku yang produktif. Nah, ini sebenarnya ini pernyataan bagaimana sebenarnya LPDP dan KUR ini tidak menjadikan petani atau siapapun menjadi yang warga yang konsumtif, tetapi menjadi yang produktif. Nah, ini mungkin ini pertanyaan berdasarkan pengalaman. Jadi orang cari KUR sekarang itu untuk konsumtif, beli motor dan sebagainya. Bukan lagi bagaimana KUR itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Mungkin tanggapannya Ibu Nining atau Pak Risa mungkin silakan. Saya ingin jawab, Mbak, tapi boleh nggak slide saya dimunculkan yang bagian terakhir sekali? Setelah terima kasih. Jawabannya ada di situ. Kalau boleh, boleh, bagus boleh, sekali. Pak, boleh. Saya. Sebentar, masih disajikan. Di terakhir itu ya, kalau setelah terima kasih itu ada lampiran 1 slide aja. Nah, ini ya. Jadi ini yang kita sedang dorong, Mbak. Ya, ini bukan ini sudah jalan nih. Jadi ini piloting. Jadi kita tahun ini ada 100 koperasi modern, 40 diantaranya koperasi pangan. Lalu kita buat piloting 10 diantaranya. Ini 1 diantara yang akan kita replikasi di tempat untuk para petani gitu ya. Tadi kekhawatiran kita kan ada 2 sebenarnya. Satu sisi akses petani terhadap KUR ini juga kita ingin perbesar ya, karena secara faktual bisa kita katakan kan sebagian besar KUR dimanfaatkan untuk perdagangan ya. Sementara untuk sektor real di pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan itu relatif lebih rendah akses para petani kita, nelayan kita, peternak dan perkebunan. Isu bahwa kesulitan dari perbankan misalnya untuk membiayai para petani atau sektor pangan ini karena dianggap penuh ketidakpastian ya. Produksinya bisa tapi nanti jualnya nggak ada yang nggak pasti membeli dan seterusnya. Itulah sebabnya mengapa kita sinergikan ini dengan dalam kerangka untuk pengembangan koperasinya. Jadi koperasi itu menjadi off-taker dari produk-produk petani yang dipanen tadi itu. Nah, lalu bagaimana koperasi untuk menjadi off-taker? Dia perlu pembiayaan. Nah, itulah di sana kita pembiayaan didapatkan melalui LPDB, ya, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir yang ada di Kementerian Koperasi, yang merupakan BLU ya, yang juga dibina bersama-sama dengan Kementerian Keuangan. Nah, di sini kalau seandainya si koperasinya sudah punya pembiayaan yang memadai, bisa memberikan kepastian pembelian dan penyerapan, si bank dengan sendirinya akan jauh lebih mudah untuk memberikan akses KUR kepada para petani, nelayan, peternak maupun pekebunnya. Nah, ekosistem usaha ini yang terus kita perkuat, termasuk juga dalam kerangka pendampingan. Misalnya ini yang ada di Koperasi Pesantren Al-Ittifaq. Koperasi ini hanya punya tanah lahan kurang lebih ya 4 hektar mungkin lebih kurang. Selebihnya adalah tanah-tanah atau petani-petani kecil-kecil. Ada yang punya 500 meter persegi, ada yang punya 600 meter persegi gitu ya, berada di sekitar pesantren tersebut, di sekitar koperasi tersebut. Nah, mereka melakukan agregasi terhadap itu. Dalam perjalanannya ternyata marketnya terus meluas. Mereka juga sekarang sudah diminta dibeli oleh retail modern seperti Lotte ya dan lain-lain yang ada di ibu kota, bahkan sekarang sudah juga mau ke pasar luar gitu ya, sehingga nggak cukup juga ini. Maka yang dilakukan adalah mereka mengagregasi lagi pondok-pondok pesantren. Ada 91 pondok pesantren di Jawa Barat yang juga bermitra dengan koperasi ini. Sehingga sampailah mereka pada skala ekonomi yang memadai. Jadi tadi yang disampaikan isunya ada kontinuitas, ada kualitas gitu ya.
itu sudah bisa diantisipasi karena si koperasi hijau itu mengalami atau memerankan diri sebagai konsolidator orang, lahan, dan hasil produksi. Nah, lalu setelah itu mereka juga membangun rantai rantai distribusinya, ya, termasuk ke pasar online maupun offline-nya. Sekarang bahkan ya mereka ingin membangun sendiri pasar retailnya di bawah, sehingga dengan harapan itu bisa dipastikan ya produk-produk mereka semakin lebih pasti lagi ya pembelinya dan seterusnya. Nah, hal yang semacam inilah yang kita bayangkan ekosistem daripada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah kita kalau kita ingin kuat gitu ya. Ini yang Pak Presiden mengatakan kita perlu kembangkan korporatisasi petani atau nelayan berbasis koperasi itu. Ini yang kami sedang dorong, Mbak, untuk menjawab tadi isu yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Risa. Ibu Nining ada tanggapan? Baik Ibu, terima kasih. Jadi saya pikir ada yang penting ya, saya setuju bahwa kita harus meningkatkan kapasitas dan juga produktivitas dalam memanfaatkan pembiayaan yang disalurkan kepada kelompok-kelompok tani tersebut. Bukan ke arah konsumtif, namun ke arah produktif. Nah, bagaimana mengukurnya tentunya adalah pendampingan, monitoring, dan yang kedua adalah mengenai bagaimana supaya tidak seasonal ya, musim, tidak tergantung musim. Tentunya ada beberapa inovasi atau intervensi yang harus dilakukan dalam konteks itu sehingga panen atau hasil itu dapat diperoleh pada saat tidak pada musimnya. Tentunya introduction mengenai teknologi dan investasi modal ini menjadi salah satu poin penting. Sinergitas antara beberapa lembaga pembiayaan memungkinkan untuk dapat dilakukan hal ini, Bapak Ibu sekalian, sehingga panen hasil pertanian ataupun hasil usaha dapat dilakukan di antara season tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nining, Bapak Riza. Teman-teman yang di offline ada yang bertanya lagi atau masukan? Silakan. Tadi Wayan jadi bertanya. Mari silakan ke sini Wayan. Mari silakan. Baik, yang pertama mengenai UMKM itu kami mohon informasi apakah ada pendampingan untuk UMKM ke arah ekspor, apakah mungkin dana ataupun support yang lainnya yang bisa nanti mengarahkan UMKM ke arah ekspor. Kemudian yang kedua tentang BPDLH, apakah komunitas bisa mengakses dana program tersebut atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Wayan. Ibu Nining, Pak Riza bisa didengar tadi pertanyaannya? Silakan Ibu Nining dulu. Baik, terima kasih Pak Riza. Baik, terima kasih. Ya, mungkin yang terkait saya apakah komunitas, tadi pertanyaannya kalau nggak salah ya, apakah komunitas memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan. Betul Pak, komunitas memiliki akses selama itu satu, berkontribusi terhadap pengelolaan hutan lestari. Yang kedua, jenisnya apa nih? Nah, biasanya nih kalau kita akan ukur berapa banyak pohon, berapa banyak hutan yang terlindungi dari aktivitas komunitas tersebut. Yang kedua, kelembagaan komunitas itu apa ya gitu. Apakah ini kelompok tani ataukah kelompok usaha atau apa? Nah, jenis usaha apa? Tentunya adalah usaha-usaha yang berkontribusi langsung terhadap tadi sustainable forest management tadi dan juga peningkatan kualitas lingkungan termasuk peningkatan atau penurunan emisi ya. Itu beberapa instrumen antara lain yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi jawabnya bisa selama masuk di dalam kerangka apa ya, mandat yang diberikan kepada kami yaitu tadi hutan lestari untuk mendukung masyarakat sejahtera sehingga komoditas non kehutanan bisa dimungkinkan. Mekanismenya secara langsung atau tidak langsung itu sangat bisa sekali. Kita memiliki 93 petugas lapangan di seluruh Indonesia kecuali Papua memang saat ini yang mungkin dapat dihubungi pada saat kita mencoba mendevelop. Namun rambu-rambu utamanya itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Nining tanggapannya. Bapak Risa mau menanggapi? Untuk ekspor pendampingan ada
Satu, kita ada berbagai pelatihan dan pengembangan kemitraan itu di Kedeputian Usaha Kecil dan Menengah, ya, yang mungkin nanti ini bisa termasuk juga kalau misalnya membutuhkan sertifikasi khusus misalnya untuk bisa mengakses pasar luar misalnya, ya, kita bisa mendampingi tuh dalam kerangka untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, misalnya HCP misalnya, ya, untuk bisa mengirimkan produk pangannya ke luar negeri misalnya begitu. Yang kedua, kita ada SMESCO, Mbak, ini juga BLU, ya, Badan Layanan Umum. Nah, SMESCO ini sudah tengah disiapkan. Ya, the future SMA lah untuk Indonesia ini yang sedang disiapkan. Di sana ada laboratoriumnya, ada kemitraannya, ada proses digital dan seterusnya yang bisa usaha bagi pelaku UMKM kita untuk bisa go global. Teman-teman sangat bisa memanfaatkan itu, bahkan sekarang sudah dilengkapi dengan fulfillment atau bangun DC-nya sendiri mahal sekali gitu, ya. Nah, kita sudah bangun kemitraan untuk bisa mengirimkan, ada logistik kepada pelaku-pelaku UMKM kita yang harganya flat. Lalu juga ada hub timur, ya, untuk produk-produk UMKM yang ada di timur Indonesia untuk go global. Kita udah bangun ada hub timur di Bali, ya, untuk menyerap produk-produk UMKM kita yang ada di Indonesia bagian timur. Karena tantangannya kan sebenarnya di logistik kalau untuk Indonesia bagian timur. Nah, ini kita coba selesai itu bekerja sama dengan BNI. Jadi kalau nanti mau mendorong kemitraan atau pembiayaannya juga bisa dimanfaatkan. Dan terakhir, kami juga sudah bekerja sama namanya dengan sekolah ekspor. Ya, jadi kalau teman-teman nanti misalnya mau, itu sudah ada periodisasinya untuk bisa terlibat dalam proses itu. Apakah itu terkait dengan pengiriman secara kolektif, atau misalnya mau mengikuti pelatihan-pelatihannya, ada namanya sekolah ekspor, itu juga dilakukan di SMESCO bekerja sama dengan sejumlah asosiasi yang memang sudah punya pengalaman melakukan kegiatan ekspor. Saya kira itu, Mbak. Baik, Bapak Riza dan Ibu Nining, terima kasih banyak atas tanggapan dan paparannya. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Bapak Ibu Nining atas paparan dan tanggapannya. Karena waktu, jadi mohon maaf saya harus beralih ke para narasumber selanjutnya. Mudah-mudahan Bapak Riza Terima kasih, dan Ibu terima masih kasih. berada di ruang Zoom nanti untuk mengikuti selanjutnya. Ya, Terima kasih Bapak Riza dan Ibu Terima Nining. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Riza. Terima kasih Pak Riza. Sama. Makin gemuk Pak Riza. Oh ya. Jadi Ah, SGP itu. Baik. Pak Riza. Terima kasih Bu Nining. Ya, Ya, mari, mari. sama-sama. Enggak. Terima kasih Bu Nining, Pak Riza. Wis telat. Loh, wis telat. Terima kasih Ngapur. Wis. teman-teman. Tadi itu telah disampaikan peluang-peluang besar sebenarnya untuk kita UMKM dan yang mau ekspor, yang mau mendapatkan peluang pendanaan, sudah terbuka pintu bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan cerita dari tiga narasumber dari dua lembaga yang akan bercerita bagaimana sebenarnya keberlanjutan program dan bagaimana membangun jejaring sehingga program yang dilakukan di 2 tahun yang lalu dan sampai saat ini masih ada yang berlangsung juga, kira-kira bagaimana membangun kemitraan untuk keberlanjutan program setelah ini. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita Gede Sugiarto. Gede adalah koordinator program SGP untuk Nusa Penida, hostnya Nusa Penida dari Yayasan Wisnu. Dan ada di sebelah kanan saya Mbak Alida dan Mbak Mutia dari Teras Mitra yang juga mendapatkan pendanaan
dukungan dana kemarin dari GFSGP fase 6. Nah, bagaimana mereka melakukan, menjalin dan menyiapkan keberlanjutan program-program dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam program-program kemarin. Untuk pertama, saya kasih waktu 15 menit kepada Gede untuk bercerita dari Nusa Penida, Semawak, Katobi, dan juga Gorontalo. Silakan Gede, 15 menit. Oke, makasih teman-teman dan teman-teman yang hadir di sini sudah cukup banyak sekali dan kawan-kawan di online. Saya berapa Gede, ribu Gede beli? Setiarta, Berapa beli? kebetulan dalam 3 tahun ini terlibat dalam kegiatan di Nusa Penida dan ikut bersama-sama mengawali pelaksanaan program di Nusa Penida dari tahun 2018 sampai saat ini. Nah, seperti yang dijelaskan barusan oleh Bu Deni, bahwa pembelajaran apa yang bisa diambil untuk kedepannya setelah program ini terjadi, bagaimana keberlanjutan dibangun oleh masing-masing wilayah. Dan saya akan menceritakan sedikit tentang di Nusa Penida. Untuk di Nusa Penida memang selama 3 tahun ini kita sudah bekerja dengan sekitar 13 lembaga dan kelompok. Terus kalau termasuk dengan Yayasan Wisnu ada 14 lembaga dan kelompok dan bekerja di sekitar 10 desa dan Banjar itu. Nah, itu adalah kewilayahan kita selama 3 tahun ini, dan apa yang dilakukan di Nusa Penida itu memang masing-masing desa dan lembaga atau kelompok yang melakukan berkegiatan di sana itu memiliki spesifikasi dalam pengembangannya, baik dari sisi kewilayahan maupun dari sisi produk. Ada rumput laut, ada tenun, ada agroforestry, ada silvopastoral, ada produk turunan yang dikembangkan. Nah, masing-masing lembaga kelompok ini memang fokus untuk sesuai dengan keahliannya mereka masing-masing mendampingi kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Nusa Penida ini. Nah, berjalan 2 tahun, kemudian kita berpikir dalam tahun kedua, berpikir bagaimana membentuk suatu wadah di Nusa Penida yang bisa menyambungkan kembali kegiatan-kegiatan sudah kita lakukan di seluruh desa ini di Nusa Penida. Akhirnya kita berpikir untuk membuat satu tempat pembelajaran, tempat belajar yang bisa sebagai laboratorium kecil yang menceritakan tentang kegiatan-kegiatan yang selama ini ada di desa-desa Nusa Penida. Jadi kalau selama ini kan kita lihat waktu awal-awal program itu di tahun 2019 itu pariwisata sangat booming dan sangat sedikit, hampir tidak ada di tempat pembelajaran di komunitas yang bisa diakses oleh masyarakat setempat. Sebagian besar ada fasilitas pariwisata yang sedang banyak dibangun saat itu. Nah, kemudian di tahun 2020 kita mulai untuk beranjak membangun suatu tempat yang bisa diakses oleh masyarakat lokal, dan di sana ada contoh-contoh praktek yang dilakukan oleh kawan-kawan mitra di berbagai desa dan dalam bentuk yang kecil, praktek kecilnya. Seperti misalnya ada pertanian, terus ada energi terbarukan, terus ada produk yang dijual di tempat itu yang diambil dari masyarakat dampingan sebelumnya. Nah, jadi ada outletnya, terus ada rumah belajar. Rumah belajar akhirnya tempat ini adalah bagi masyarakat sekitar dan masyarakat di luar desa. Kebetulan lokasinya ada di Banjarnyuh, Desa Pet, dan di luar Desa Pet yang bisa ingin belajar lebih jauh tentang praktek-praktek ekologis di Nusa Penida. Akhirnya rumah belajar itu menjadi pusat belajar bagi masyarakat di Nusa Penida. Begitu juga dengan masyarakat di luar Nusa Penida. Nah, sejak berdirinya rumah belajar ini dan berbagai
bentuk-bentuk yang sudah kita ciptakan di rumah belajar ini, banyak orang mulai untuk melirik dan melihat, apalagi saat masa pandemi ini. Karena di saat pariwisata itu sudah tidak ada lagi, mau nggak mau masyarakat itu harus kembali kepada identitasnya yang dahulu, yaitu sebagai mengembangkan pertaniannya, mengembangkan ternaknya lagi, karena bergantung pada pariwisata udah sangat tidak mungkin karena tidak ada wisatawan yang datang. Akhirnya tempat ini menjadi tempat belajar bagi anak muda, orang-orang petani atau peternak yang ada di Nusa Penida untuk melihat contoh-contoh bagaimana mengembangkan pertanian atau peternakan lebih berkelanjutan. Nah, di samping itu juga yang target utamanya adalah anak-anak muda dan kebetulan di rumah belajar kita sebutnya rumah belajar Bukit Keker, itu banyak anak muda yang akhirnya karena masa pandemi dia tidak bisa sekolah, masuk ke sekolah, akhirnya banyak ngumpul di rumah belajar Bukit Keker ini. Nah itu yang sampai saat ini membuat rumah belajar itu menjadi hidup. Nah strategi sebenarnya adanya rumah belajar Bukit Keker ini adalah strategi kita ke depan saat program kegiatan GFSGP ini sudah tidak lanjut lagi di Nusa Penida, tapi kita bisa berkarya dan menunjukkan pada orang lain dan masih tetap bekerja dengan kawan-kawan di Nusa Penida. Contohnya misalnya dengan ada Yayasan Taksud Tridatu yang sudah dibangun 2 tahun lalu di sana. Sebelum program ini terjadi juga mereka sudah ada yayasan lokal di sana yang kita ajak terlibat banyak untuk mengembangkan program-program ekologis ini. Itu akhirnya saat ini di rumah belajar Bukit Keker itu kunjungannya udah sangat banyak. Artinya kunjungan dari sisi pemerintah, kelembagaan maupun instansi. Nah, contohnya misalnya dari rumah belajar Bukit Keker bekerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Denpasar, terus bekerjasama juga dengan Universitas Pendidikan Ganesha untuk menghubungkan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di Nusa Penida. Terus ada juga kerjasama yang dibangun dengan beberapa instansi atau universitas di Bali. Ada juga lembaga Kopernik, Bahtera, Bumi Ibu Udayana, terus termasuk juga pemerintah kabupaten yang Bupati Klungkung sendiri sangat mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan di Nusa Penida itu, karena itulah adalah bentuk monumen yang sudah kita bangun untuk Nusa Penida untuk tetap berjalan sampai mudah-mudahan tetap bergulir seterusnya gitu. Kemudian termasuk juga dari pulau lain pernah berkunjung ke rumah belajar Bukit Keker dan belajar di sana seperti dari Dinas Pariwisata Maluku Tenggara. Terus ada juga travel agent di Bali yang kita undang karena kebetulan rumah belajar ini kita gunakan sebagai pintu masuk bagi jaringan ekowisata desa yang kita telah bangun di Nusa Penida. Jadi dari rumah belajar inilah dijelaskan bagaimana konsep ekologis itu dilakukan di Nusa Penida, kemudian wisatawan bisa langsung menuju ke desa-desa yang sudah dirancang sebelumnya. Ya, dan masih banyak lagi kunjungan-kunjungan dan kerjasama yang dibangun hingga saat ini, termasuk dari Poltekkes, Universitas Ganesha juga sampai saat ini pun masih tetap melakukan kerjasama dengan rumah belajar Bukit Keker. Yang terakhir itu dari desa, bahkan dari desa dinas dan desa adat se-Nusa Penida pun belajar di rumah belajar ini, termasuk juga anak-anak muda di seluruh desa adat di Nusa Penida ini berkunjung ke ke rumah belajar Bukit Keker. Karena di sana kita juga ada TPST yang bisa menjadi tempat belajar bagi masyarakat di Nusa Penida, karena TPST yang dibangun ini juga satu-satunya yang ada di Nusa Penida. Nah, itu adalah bentuk bagaimana keberlanjutan yang kita sudah rancang sebelumnya, sehingga ke depan ini
kegiatan-kegiatan yang di Nusa Penida itu bisa berjalan terus-menerus. Nah, salah satu di samping itu juga ada produk-produk turunan yang sudah dikembangkan dan bekerjasama juga dengan Teras Mitra kemarin untuk pengembangan produknya, dan itu sedang kita galakkan karena mau nggak mau memang kita harus beranjak dari sisi unit usaha, sehingga untuk menopang kegiatan di Rumah Belajar Bukit Keker ini dan menopang kegiatan program-program ke depan yang memiliki potensi untuk pengembangannya di Nusa Penida. Nah, itu sedikit tentang Nusa Penida. Kemudian berdasarkan ini, kebetulan juga di sini ada teman-teman dari Gorontalo, ada dari Wakatobi, terus ada dari Semau juga. Saya mewakili mereka untuk membicarakan apa yang kawan-kawan setelah lakukan di masing-masing lokasi ini untuk keberlanjutannya program pasca GFSGP ini. Nah, nanti kawan-kawan lainnya bisa juga untuk menambahkan apabila ada yang masih kurang informasinya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kalau dari Semau sendiri di NTT, yang terjadi adalah dibentuknya forum multipihak. Forum multipihak ini ada di 2 kecamatan, di Semau dan Semau Selatan. Kemudian siapa forum-forum multipihak anggotanya? Itu adalah dari aparat desa dan komunitas dampingan. Terus ada kakak ama. Kakak ama itu seperti ketua adat itu ya. Nah, ketua-ketua adat di sana. Kemudian komunitas dampingan itu termasuk ibu-ibu, petani, anak muda juga. Nah, itu anggota dari forum multipihak ini. Terus peranannya apa? Peranannya adalah sebagai pengawas pembangunan yang ada di desa masing-masing para anggota ini. Itu adalah melihat apabila terjadi permasalahan atau ada hal-hal yang kurang sesuai dianggap oleh para anggota masyarakat ini terhadap pembangunan perencanaan di desa. Nah, mereka melakukan jadi kontrol di sana, melakukan advokasi atau melakukan pendekatan dengan pihak-pihak pemerintah desa atau pemerintah terkait. Karena para anggota forum ini memang dibekali oleh berbagai pelatihan-pelatihan, seperti ya salah satunya pelatihan advokasi, pengenalan wilayah, tentang pertanian atau apapun, dan banyak sekali pelatihan selama program-program GFSGP ini berjalan di Semau. Sehingga itu memperkuat sensitivitas dari para anggota ini melihat permasalahan di desanya. Terus forum ini juga berkoordinasi atau masih tetap berkoordinasi dengan lembaga hostnya di Kupang untuk menghubungkannya dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah di provinsi. Itu tugas kawan-kawan di lembaga host di Kupang untuk menghubungkannya dengan dinas-dinas atau instansi terkait di kabupaten atau di provinsi. Apabila ada hal-hal permasalahan di tingkat dusun atau desanya itu yang perlu disambungkan, digaungkan lebih luas. Nah, kawan-kawan yang di host sampai saat ini pun masih tetap mendampingi kawan-kawan yang ada di atau mitra-mitra yang ada di tiap-tiap desa dampingan mereka. Oke, 2 menit lagi. Oke, itu tentang NTT di Semau. Terus bagaimana dengan di Wakatobi? Wakatobi sendiri hampir sama. Mereka melakukan adanya dari kegiatan-kegiatan sudah dilakukan itu dibuatlah diskusi-diskusi dengan para kepala desa untuk melakukan bagaimana advokasi dari rencana PJMDes yang ada di desa, sehingga kegiatan-kegiatan selama ini dilakukan di Wakatobi bisa dimasukkan dalam anggaran dana desa. Itu salah satu rencana yang akan dibuat oleh kawan-kawan di Wakatobi. Kemudian pendekatan terhadap mitra-mitra yang sudah bekerja di sana tentang tindak lanjut mereka atau kegiatan yang sudah mereka lakukan itu tidak harus selesai sampai di sini, tapi tetap berkomunikasi dengan masyarakat dampingan di masing-masing wilayah dan mengembangkan dari sisi ekonominya. Terus dengan pada pendekatan juga dengan para pihak, terutama pemerintah, untuk menghubungkan
dampingan ini dengan program-program yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terus ada juga sekolah kampung yang dibuat di Wakatobi, yang yaitu dikelola oleh Kahyangan Membali di Wakatobi, yang memang melakukan pendampingan terhadap masyarakat di Membali itu, untuk memberikan pendidikan tentang atau pendampingan tentang hal-hal atau kearifan lokal yang dimiliki di masyarakat di dampingan mereka itu. Kemudian dari kelompok Panglima sendiri sampai saat ini sudah mendapatkan dukungan dari BI berupa alat tenun tradisional. Nah, itu yang bentuk-bentuk yang sudah terjadi setelah program ini, dan bagaimana ke depannya untuk memperkuat kelompok-kelompok atau masyarakat yang sudah didampingi oleh kawan-kawan di Wakatobi. Terus kita ke Gorontalo. Kalau Gorontalo menjadi fokus yang saat ini untuk kedepannya yang sudah dibangun oleh kawan-kawan Gorontalo, yaitu di sekolah kampungnya, terutama di lokasinya di SP3, yaitu mengembangkan ada di sekolah kampung itu ada pendidikan untuk paket B dan paket C. Paket B dan paket C ini bekerja sama dengan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, untuk masyarakat, karena hampir sebagian besar kan mungkin rata-rata anggota masyarakat SP3 ini kan masyarakat trans yang sudah mungkin yang baru lulus SMP udah mulai transmigrasi, dan ada yang belum mengecam pendidikan. Nah, disinilah sekolah kampung ini peranannya, bagaimana mengakomodir atau mengakomodir masyarakat yang menginginkan pendidikan lebih tinggi melalui paket B dan paket C yang disiapkan oleh kawan-kawan di Gorontalo. Dan kemudian kawan-kawan di Gorontalo juga sudah bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo untuk salah satu kegiatannya, terutama dengan Fakultas Biologi, itu adalah literasi tentang kearifan lokal yang menjadi mata kuliah wajib di Universitas Gorontalo. Jadi satu mata kuliah tentang kearifan lokal itu lokasinya ya di SP3 ini. Nah, jadi mahasiswanya dalam sekali waktu mereka belajar tentang kearifan lokal apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat di SP3. Jadi dalam sekolah kampung ini ada perpustakaan, ada ruang belajar, dan ada kepala sekolahnya juga termasuk di sana. Kemudian di Tumba menjadi Desa Tumba ini juga menjadi wilayah binaannya Universitas Negeri Gorontalo. Nah, itu kawan-kawan yang sudah siapkan di masing-masing wilayah untuk kedepannya untuk menyambung kembali hubungan dengan kelompok masyarakat yang sudah dibina selama ini, dan tidak berhenti hanya sampai di sini. Jadi inisiatif-inisiatif yang sudah sangat sudah disusun sebelumnya, sehingga pada akhir program kawan-kawan di masing-masing wilayah tetap berproses dan bekerja dengan kelompok masyarakat dampingannya. Nah, itu sedikit dari saya, dan apabila ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan. Terima kasih Gede sudah memaparkan bagaimana sebenarnya strategi yang telah disusun oleh lembaga host masing-masing di daerah, Wakatobi, Gorontalo, Semau, dan Nusa Penida bersama mitra-mitra dan juga masyarakat. Nah, tadi Gede sudah menjelaskan. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan upaya yang keberlanjutan yang dilakukan oleh Teras Mitra. Ada dua mbak-mbak, Mbak Alida dan Mbak Mutia. Silakan, waktu 15 menit, Mbak. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Teras Mitra. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal oleh Mbak Denik, bahwa kami akan menyampaikan tentang upaya yang telah dilakukan Teras Mitra dalam mendorong kewirausahaan dan peningkatan kapasitas mitra-mitra GFSGP dan hambatan serta tantangan yang dihadapi. Oh ya, sebelumnya mohon maaf belum perkenalkan diri. Saya Mutia dari Teras Mitra, dan juga ada
Alida dari Teras Mitra. Sebelum mulai mungkin boleh minta tolong, tadi kayaknya sudah kasih slide presentasi Ambil suara ke dulu. panitia. Slide presentasinya udah belum, Mas? Sampai mau pemasukan online. Stres ya. Oke. Sebelum ditampilkan, jadi kami ada mengambil judul merawat mimpi bersama. Kenapa merawat mimpi bersama? Jadi Teras Mitra itu berawal dari impian bersama yang pada awalnya itu terdapat 10 lembaga. Terus bayangannya apakah impian tersebut bisa diwujudkan bersama-sama, dan semangat awal Teras Mitra itu yang hadir gitu untuk selanjutnya seperti itu. Terus mungkin sebelum sampai kepada capaian-capaian Teras Mitra itu apa, itu dimulai dari inisiatif masyarakat mitra-mitra JFSGP di tingkat akar rumput gitu. Terus kemudian Teras Mitra juga punya nilai dan prinsip yang diterapkan seperti create, connect, collaborate, and change the world. Terus Teras Mitra juga dalam mendukung pengembangan usaha berbasis komunitas yang berkelanjutan, kami juga memiliki topik dan tema layanan seperti yang pertama identifikasi aset dan peluang. Di sini Teras Mitra memiliki tim yang dapat membantu komunitas untuk mengenali potensi-potensi di sekitar wilayah yang memiliki nilai-nilai ekonomi di pasar. Terus kemudian dalam proses pendampingannya Teras Mitra memperhitungkan aspek partisipasi sosial dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian ada pengembangan produk. Anggota tim dan mitra Teras Mitra kebanyakan praktisi, fasilitator, kemudian pendamping dan konsultan yang memiliki keahlian-keahliannya masing-masing dalam pengembangan berbagai produk. Teras Mitra di sini dapat membantu komunitas untuk mengembangkan produk tersebut. Kemudian ada akses ke pasar. Nah, sejak awal didirikan itu, misi utama Teras Mitra memang membantu kelompok-kelompok wirausaha sosial untuk mendapatkan akses ke pasar melalui jaringan yang dimiliki Teras Mitra. Kemudian ada akses ke permodalan. Permodalan usaha komunitas sangat penting dan kerap menjadi tantangan. Teras Mitra dalam pelaksanaan program selama ini berusaha memberikan dukungan permodalan dan menghubungkan anggota mitra dengan jaringan investasi, baik lembaga maupun perseorangan. Kemudian pengelolaan brand atau merek. Sebagai anggota Teras Mitra memiliki keahlian yang mumpuni dan dalam pengelolaan brand atau merek, dari pembuatan desain, copywriting, pengemasan hingga kampanye di media sosial. Slide ketiga. Slide ketiga. Lanjut, Mas. Ya. Terus kemudian kami juga ada pengelolaan organisasi. Teras Mitra percaya bahwa salah satu unsur keberhasilan usaha komunitas adalah keberadaan organisasi atau kelompok yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan iklim usaha di satu wilayah. Kemudian kami juga melakukan MONEF. Dalam setiap proses pendampingan, Teras Mitra wajib memasukkan kegiatan MONEF sebagai hal utama. Tujuannya untuk memantau dan menilai pelaksanaan strategi-strategi berdasarkan perencanaan yang dibuat. Lalu juga kami ada pengelolaan pengetahuan. Belajar dari pengalaman adalah kunci utama kerja-kerja Teras Mitra, sehingga pengelolaan pengetahuan berbasis pengalaman para anggota mitra dan komunitas dampingan sangat diperhatikan. Kami secara reguler menyelenggarakan forum berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui platform Instagram dan Zoom. Mungkin teman-teman di sini juga sering dikontak sama teman-teman kami untuk jadi narasumber, untuk berbagi pengetahuan dan ilmu kepada masyarakat yang belum mengenal kita. Next, Mas. Kemudian dalam perjalanannya kami sekitar tahun 2017 sampai 2021 kami mengalami peningkatan dalam jumlah wilayah kerja dan mitra. Saat ini kami ada 18 provinsi, kemudian ada 73 mitra dan 82 komunitas serta 100 lebih kelompok dampingan dari mitra dan komunitas. Dalam tahun 2017 ini kami membangun ekosistem komunitas. Jadi terhubung semua ekosistem.
lalu mengelola pengetahuan sebagai basis untuk meningkatkan kapasitas para pihak yang berjejaring dan kalangan yang lebih luas. Teras Mitra juga mencoba menciptakan sebuah platform di mana Teras Mitra itu tidak hanya menjadi sebagai marketplace, tetapi menjadi support system juga bagi mitra atau lembaga. Karena pada pengamatan kami tidak semua lembaga itu mau menjual produk, jadi dan mau menjual jasa. Jadi tidak hanya sebagai marketplace seperti itu. Next, Mas. Oke, lanjut. Ini peningkatan jumlah mitra sama seperti slide sebelumnya. Jadi terlihat mitra-mitra kami dari awal, dari tahun 2011 sampai sekarang mengalami peningkatan dalam jumlah mitra. Next. Kemudian untuk program Teras Mitra di tahun 2017 sampai 2021, yang pertama menguatkan organisasi Teras Mitra sendiri, kemudian membangun strategi keberlanjutan mitra, lalu membangun kemandirian organisasi, juga mengelola pengetahuan mitra. Next, terkait menguatkan organisasi Teras Mitra, kami membuat visi dan misi, kemudian kami ada perekrutan, dan penguatan pelaksanaan harian di tim Teras Mitra, lalu ada rencana strategis organisasi, ada Teras Mitra Coaching Pulse, dan ada strategi branding. Next, Mas. Next aja. Ini visi misi dari kami. Next. Habis visi misi apa ya? Terus lagi. Terus ada Teras Mitra Coaching Pulse juga, jadi ini yang mengajar juga dari mitra-mitra, kami ada 19 konsultan, kemudian dengan ada strategi branding online juga, jadi kami melihat perkembangan media sosial kami. Next, Mas. Terus untuk strategi keberlanjutan dari mitra GFSGP, kami melakukan pelatihan manajemen organisasi kewirausahaan sosial, lalu ada pelatihan pengembangan produk dan kemasan, ada kontrak bisnis, lalu ada kemitraan, pemodalan usaha, ada literasi keuangan, kemudian sharing pengemasan produk, pelatihan konten medsos, dan ada youth movement. Lalu juga ada sekolah kampung seperti yang tadi sudah diceritakan juga oleh Beli Gede. Lalu ada pelatihan pengembangan tenun dan ada kontrak bisnis. Next, Mas. Ini juga event-event berbagai pengetahuan dan pengalaman mitra. Kami sudah melakukan itu yang tadi saya sempat sebutkan. Kami menyebutnya time share. Kami melakukan 2 kali dalam seminggu, IG Live dan Zoom. Kemudian kami juga melakukan penerbitan buku dari pengalaman-pengalaman mitra, lalu melakukan pameran produk mitra. Kemudian ada film, kami sudah mengeluarkan 2 film naratif, lalu ada podcast. Next. Kemudian kemandirian organisasi. Melalui kemandirian organisasi ini kami mencoba untuk menghubungkan mitra dengan jaringan, antara lain next, Mas. Yang pertama ini program ILO. Dalam program ILO ini kami melakukan pelatihan kepada masyarakat desa atau utamanya perempuan dan anak muda yang terdampak pada COVID-19. Dalam pelatihan program ini kami bekerja sama dengan mitra di Gorontalo, antara lain dari Agraria Institute, terus ada dari PKL UNG, dan dari WRG juga. Kemudian kita juga bekerja sama dengan mitra fase sebelumnya dari NTB. Dalam pelatihan ini kami sudah mencapai 330 peserta yang dilatih. Oke, selanjutnya kami membuat buku dan website Batik Tulis Lasem. Ini kita bekerja sama dengan Bedo dan House of Sampurna. Next, Mas. Kemudian untuk Calfor dan NDP ini memang kita belum kerjasama dengan mitra, cuma dari sini kita bisa dapat belajar banyak karena pendampingan ke masyarakat di desa yang pengelola hutan seperti itu. Next, Mas. Kemudian kami juga ini awalnya dari kami diberi pelatihan oleh Tadamon untuk bagaimana cara crowdfunding yang baik
seperti itu. Setelah dari pelatihan ini kami membuka sebuah crowdfunding donasi melalui kitabisa.com yang hasil donasinya digunakan untuk sekolah kampung. Jadi dalam donasi judul donasinya itu kita ingin mewujudkan sekolah kampung di Indonesia Timur seperti itu. Next, Mas. Kemudian ini Tokopedia dan Benih Baik. Jadi ini merupakan dana hasil dari pengguna Tokopedia. Kami sudah membantu para mitra-mitra dalam alat produksi dan sebagainya. Itu merupakan dana dari pengguna Tokopedia seperti itu. Wih, ada Mas Eko. Next, Mas. Ini yang belum kami laksanakan, tapi akan terjadi dalam akhir tahun ini. Jadi program HIVOS ini merupakan program kampanye dan nantinya kami berencana akan melakukan kegiatan ini di NTT dan lingkup nasional seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak ketinggalan. Ini salah satu juga untuk kemandirian kemandirian mitra. Kami menjual paket DIY, jadi kami bekerja sama dengan beberapa mitra seperti ada Gita Pertiwi, terus kemudian ada Wisanggeni juga, kemudian ada Lawe. Oke, next, Mas. Nah, ya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Al. Mbak Mutia tolong bisa pegangin ya. Oh iya sih. Kemudian masuk kepada tantangan teras mitra. Sebenarnya hambatan dan kendala kita sebutnya sebagai tantangan ya. Di sini ada tantangan internal. Tantangan internal kita yaitu tim kita masih ada keterbatasan karena kan tidak semua full time di teras mitra gitu. Jadi ada konsorsium yang juga harus mengurus lembaganya. Kemudian wilayah yang terpisah sehingga kita sangat benar-benar mengandalkan komunikasi digital untuk koordinasi antar tim di teras mitra. Kemudian pandemi ini membuat ruang gerak kita jadi terbatas gitu. Jadi tidak bisa langsung ke mitra, langsung mendatangi atau enggak kita di internal kita juga tidak bisa meeting offline masih terbatas dengan meeting online gitu. Kemudian internalnya tidak semua mitra berproduksi secara reguler. Lanjut, tantangan untuk eksternalnya di program Kalfor ini kebetulan masih kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan. Kemudian karakteristik masyarakat yang berbeda-beda, lalu banjir pada saat musim hujan sehingga sulit untuk memasuki satu wilayah. Kemudian adanya pilkada yang menghambat terlaksananya kegiatan. Lalu ketidaksepahaman cara pengelola wilayah antar masyarakat. Itu tantangan eksternal kita di program Kalfor. Kemudian di program ILO, di sana di beberapa lokasi wilayah peserta itu sinyal untuk komunikasi masih menjadi penghambat kita semua. Untuk kemudian untuk difabel, keterbatasan pelatihan dan saat produksi juga survei lapangan sehingga praktek menanam hanya bisa di pekarangan mereka, jadi mobilitas mereka masih terbatas. Kemudian anak muda. Nah, anak muda ini mengikuti beberapa pelatihan di sana, tetapi masih belum secara full ya, full time, full day gitu mengikutinya karena cara mikir mereka masih belum, pelatihan ini masih belum menjadi prioritas, itu hambatan kita. Kemudian masih mencari potensi pasar lokal di daerah masing-masing. Jadi produk-produk yang sudah dihasilkan itu masih terkendala dengan masih tantangannya masih mencari potensi pasarnya. Kemudian program top donasi ini kita tantangannya ini masih ada beberapa mitra atau calon penerima manfaat yang belum secara siap untuk packaging atau foto produknya gitu. Kemudian masih belum fokus kepada produk unggulan, sedangkan salah satu syarat dari program ini harus ada paling tidak produk unggulannya. Kemudian sinyal untuk terhubung ke marketplace. Nah, ini salah satu juga syaratnya program ini untuk penerima manfaat
kemudian akan berjualan di Tokopedia. Sedangkan tantangan buat mitra di tiap wilayah itu terkendala sinyal gitu. Sinyal komunikasi untuk masuk ke marketplace. Oke, kita masuk ke berlanjutan. Keberlanjutan ini membangun sistem keanggotaan dan kepemilikan teras mitra. Jadi sistem keanggotaan dan kepemilikan itu nantinya akan seperti apa yang mau kita bangun bersama-sama. Apakah harapannya teras mitra akan menjadi sistem keanggotaan dan kepemilikan yang bisa melibatkan semua mitra. Next. Yang sudah dijalankan yaitu Youth Movement ini belajar dari timur. Yang bisa kita bangun, anak-anak muda ini menjadi harapan kita nantinya yang bisa kita bangun dan menjadi perhatian kita. Kita sudah bisa melihat 3 kegiatan yang berhasil berjalan dengan baik di 3 wilayah, yaitu Semau Muda, Loka Muda, dan Akar Embut di Wakatobi. Kemudian coach pool yang sudah tadi disampaikan itu ada sekitar 19 konsultan gitu. Coach pool ini sih tujuannya untuk mengembangkan lebih serius dan nantinya individual yang di organisasi mitra yang menonjol nanti akan menjadi bagian dari coach pool. Kalau ada terkait penguatan mitra, teman-teman coach pool juga yang ada di sini akan menjadi prioritas. Kemudian membuat modul dan kelas digital tentunya nih untuk coach pool itu ya. Nah, ini program pelatihan pendampingan coaching ke komunitas jaringan kita. Nanti jika diperlukan, pastinya Coach Pool ini bisa berperan di program ini. Ya, sekolah kampung. Nah, ini program ini baru dan sudah mulai bergerak, sudah mulai bagus jalannya. Ada di 9 lokasi atau 9 wilayah. Program ini diharapkan nantinya bisa menjadi hub pengetahuan di tingkat lokal gitu. Jadi di satu titik pengetahuan lokal itu bisa ditarik kemana-mana, bisa sekolah kampung nantinya akan menjadi strategi exit-nya teras mitra. Jadi bagaimana menguatkan di tingkat lokal gitu. Dan sekolah kampung harapannya bisa menjadi motor penggerak untuk tidak hanya menyebarkan pengetahuan, tetapi juga bisa membangun bisnis komunitas gitu. Nanti apa potensi yang ada di lokal itu, terus kita bangun secara spesifik gitu. Tetapi tidak semua wilayah tidak akan sama gitu nantinya, sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Kemudian next. Ada pengelolaan pengetahuan mitra. Nah, ini kita kolaborasi, kemudian berbagi cerita, itu akan jadi bagian penting dari teras mitra tersebut gitu. Ini kita udah ada 2 film, tentunya udah pernah nonton. Nah, ini nanti film ini berkesempatan sudah mendapatkan penghargaan dan apresiasi gitu. Jadi harapannya nanti pesan-pesan yang ada di film ini akan menjadi pesan dunia gitu. Nah, terakhir connecting dot, bagaimana menghubungkan titik mitra. Next, Mas. Ya. Oh, tadi TM Share ini ada IG yang setiap Sabtu itu untuk publik dan ada IG Live. IG Live itu 2 minggu sekali untuk kita buatkan wadah untuk para mitra ya, 2 minggu sekali. Seminggu time share, seminggu 2 kali. Zoom untuk publik, IG Live setiap Kamis gitu. Dan TM Talk ini ada khusus untuk keluarga teras mitra yang mundur sedikit, Mas. Ya. TM Talk ini kita khusus untuk keluarga teras mitra. Jadi nanti berbasis WhatsApp group. Jadi narsum itu dari mitra-mitra itu sendiri gitu. Jadi saling berbagi pengetahuan gitu untuk branding ataupun untuk udah bikin video dan produk-produk lain gitu. Yang kemudian podcast kita sudah ada 17 podcast. Ini bersumber dari cerita-cerita mitra di lapangan yang kita produksi gitu. Itu bisa menjadi inspirasi mitra-mitra untuk membuat medianya seperti dari podcast itu. Nah, terakhir connecting dot.
Nah, iya, ini bagaimana menghubungkan titik mitra untuk membangun kolaborasi. Jadi seperti menghubungkan mitra dengan jaringan atau bersinergi dengan jaringan luar gitu. Kemudian poin pentingnya adalah yang penting kualitas branding dan jaringan gitu. Kita berupaya TM ini untuk membangun strategi atau keberlanjutan dari mitra-mitra sehingga tempat-tempat yang kami pilih pun sebenarnya mitra-mitra dari SGP dan TM gitu, mencari peluang dan energi dari luar agar berkelanjutan tetap berjalan. Kebetulan saya marketing di Teras Mitra, jadi harapannya kita bisa bersinergi dengan pihak luar. Sekian dari kita, terima kasih. Siap. Terima kasih Mbak Alida dan Mutia. Terima kasih sudah memberikan paparannya. Adakah yang bertanya dari 2-3 narasumber tadi yang di offline dulu? Silakan Wayan. Pak Eko. Orang yang di Zoom nanti gak dengar. Ya, siap Kanda Sugeng. Baik, terima kasih. Maaf, saya sering bertanya. Pertanyaan saya agar tidak sesat di jalan. Mitra, kan ada kegiatan sekolah kampung. Apakah ada kemitraan dengan Kemdikbud dalam hal pelaksananya atau bagaimana? Kemudian nanti ke depan mungkin bisa bersinergi dengan rumah belajar kami sehingga apa yang bisa kita sharing. Itu sih untuk mitra dengan Kemdikbud. Terima kasih Wayan. Sudah dicatat pertanyaannya. Ada lagi? Dari chatroom? Belum ada? Silakan ditanggapi Mbak Alida atau Mutia. Terima kasih Bli Wayan untuk pertanyaannya terkait kemitraan dengan Kemendikbud. Sementara ini kami karena masih dalam proses pengembangan, jadi kami betul-betul jadi menguatkan dulu dari masing-masing wilayahnya tersebut untuk masing-masing sekolah kampungnya. Mungkin nanti kalau misalnya kan pasti semakin lama akan semakin berkembang, semakin kuat, semakin bagus. Kami tentunya akan punya pemikiran ke sana karena biar kita sih pengennya pendidikan itu pendidikan merdeka seperti itu. Kemudian untuk kerjasama dengan rumah belajar UE ini tentunya itu adalah kesempatan yang sangat kami inginkan gitu karena sebetulnya rumah belajar adalah menjadi inspirasi kami untuk mendirikan sekolah kampung gitu. Jadi harapannya semoga tentunya kami bisa kerjasama dengan rumah belajar Bukit Keker seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mutia. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada? Ada? Tidak? Oke. Di ruang Zoom ada yang mau bertanya? Ada Mas Eko tuh. Ini? Oke. Bro, tanya pendengar yang baik. Teman-teman lain di sini yang mau menambahkan gitu. Baik. Kalau tadi Nambah C satu. Masih. Tanya Mas Sugeng meneng atau meneng. Mas Sugeng tolong dijawab ya. Ini dari untuk tolong bertanya, tolong jawab. Paket B dan C-nya itu ada paket A enggak? Ada paket hemat enggak, Mas? Sini Mas, sini. Ini Mas. Ayo Mas Sugeng. Paket hematnya mana Mas? Kameranya puter. Itu warnanya beda. Tadi pertanyaannya apa ya? di sekolah kampung yang paket. Oh, mana Mas Sugeng hilang? Guyu aja sih. Ya, serius. Ya, sebenarnya nambahin apa yang disampaikan Mbak Mutia tadi ya. Kami memahami bahwa sekolah kampung itu bagian dari sebenarnya untuk bagaimana sih supaya kita punya kegiatan di masyarakat itu semangatnya tetap terjaga gitu ya. Sehingga sekolah kampung. Nah, yang jadi pikiran pertama kita membuat ruang agar bagaimana di antara masyarakat yang
terjaga semangatnya itu bisa ketemu dulu gitu. Berbagi pengetahuan terkait dengan sebenarnya praktek-praktek baik yang menjadi pengalaman dari masing-masing orang itu dibagi dengan orang lain yang ada di situ. Nah, soal tadi ketika kita mengajak mitra lain untuk memfasilitasi keinginan dari beberapa warga untuk ingin lanjut sekolah karena berhenti dengan latar belakang ekonomi ya. Mereka seperti itu. Kedua juga karena memang juga jauh dari sekolah yang formal yang ada sehingga kita mencoba untuk mengajak teman PKBM masuk ke situ. Tapi tidak kemudian juga serta-merta teman-teman PKBM itu menawarkan untuk itu, enggak. Karena teman-teman ingin melihat sebenarnya menampung ya keinginan motivasi mereka mau sekolah itu apa. Ya, oke lah kalau anak muda jelas ya harapannya ke depan apa. Tapi yang anehnya juga ini kan ada orang-orang yang sebenarnya sudah berumur, sudah punya anak, ya kalau mau jadi pegawai atau apa kehilangan harapan lah. Umur 39 masih belajar paket B gitu kan. Tapi saya sendiri nggak paham. Tapi yang menarik buat saya dia itu paling mereka perempuan yang sudah beranak, bawa anak sekolah itu malah suaminya pun ikut hadir di situ belajar sekalian walaupun memang mereka tidak kemudian dapat ijazah akhir ya. Tapi memang ketika suaminya ada sambil jaga anak, dia ketemu dengan teman-teman lain yang nggak sekolah juga untuk ada di situ saling mendengar, berbagi cerita juga. Nah itu sebenarnya tujuannya cuma itu sih. Kita hanya ingin Terima menjaga kasih semangat. Mas Sugeng. Semoga ini sudah menjawab pertanyaan atau komentar yang ada di chat room. Jadi terima kasih teman-teman yang berada di ruang Zoom dan juga yang berada di sini di Hotel Sindu Ina Sindu Beach dan juga Bapak Riza dan Ibu Nining, terima kasih atas kebersamaannya sore hari ini dan saya akhiri diskusi hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan paparan maupun diskusi kita tadi menjadi inspirasi kita semua dan menjadi peluang kita bersama. Saya akhiri dan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oh, berakhir. Dari tadi ngeliatin beli gede aja, agak dilihatin yang lainnya. Iya, siap. Iya, oke itu dicatat lagi ada 2 nih. Oke, baik, tesnya cukup? Iya, oke, baik. Terima kasih untuk kawan-kawan mitra dari Om Aziz, Mbak Wati, dan Dita. Tepuk tangan kita semuanya. Juga Mbak Birgit dan Mas Tejo, jauh-jauh sudah berkontribusi untuk sore ini berbagi dengan kita semuanya. Bagaimana sebetulnya kita mengelola sumber daya alam ini harus setara. Sekali lagi, laki dan perempuan harus dilibatkan sejak anak-anak dan dewasa. Kearifan lokal harus terus didokumentasi. Kalau boleh saya bilang harus kekinian, jadi tidak hanya tulisan yang pasti tidak akan dibaca oleh anak-anak muda sekarang. Lalu PLH itu penting karena perubahan perilaku. Jadi itu menjadi dasar kerja-kerja kita semuanya. Dan tadi kerja bersama anak muda harus kita sesuaikan bagaimana kita bergaya tetap muda ya. Tesmit saya Mas Tejo rambut boleh putih ya Mas ya? Iya dong, masih muda. Iya, tapi tetap kita punya jiwa muda. Kalau kita udah tutupin semuanya. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk Mbak Birgit dan juga Mas Tejo yang jauh di sana berbagi. Terus juga teman-teman sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ini Mas Tejo ada Dita nih. Apa kabar katanya? Mau ngobrol. Terima kasih baik, Catur sudah memandu. Mbak Brita, apa kabar? Halo Mas Tejo. Mas Tejo, hilang Terima kasih kemana? untuk para narasumber yang sudah berbagi. Mas Tejo, apa kabar Mas Tejo? Halo Mbak Catur, Mbok Catur. Halo Tesmit, woi.